Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kalau pada pembahasan video sebelumnya kita membahas seluruh atau pembahasan secara global tentang PPDB Jawa Timur tahun 2022. Pada video kali ini kita akan fokus tentang membahas tentang PPDB jalur afirmasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa PPDB ini memiliki beberapa jalur, beberapa tahapan, ya. Seperti ini, ya. Tahapan pelaksanaan PPDB Jatim 2022 ini ada 5 tahap. Tahap pertama untuk SMA dan SMK berbarengan, SMA dan SMK. Ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi, hasil lomba. Ini persentasenya itu afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, prestasi hasil lomba 5%. Kemudian tahap 2, prestasi nilai akademik untuk SMA itu sebesar 25% jatah pagunya. Kemudian tahap 3 itu untuk SMK melalui jalur zonasi SMK sebesar 10%. Kemudian tahap yang keempat itu untuk SMA, zonasi SMA itu 50%. Kemudian tahap kelima itu untuk SMK melalui jalur prestasi nilai akademik. Dan pada video ini kita akan fokus ke ini dulu, jalur tahap pertama untuk teman-teman yang ingin mendaftar di SMA atau di SMK melalui jalur afirmasi, ya. Bagaimana syarat-syarat jalur afirmasi ini adalah tahap yang pertama. Jadi teman-teman kalau memiliki kesempatan untuk mengikuti pendaftaran jalur afirmasi, silahkan dicoba. Syukur-syukur kalau nanti berhasil masuk melalui jalur afirmasi. Kalau gagal, nanti bisa teman-teman ikuti tahap kedua, 3, keempat, atau ke-5 secara berurutan. Oke. Kita lihat ketentuan jalur afirmasi ini ada 15%, ya. Jadi kalau misalnya dalam tahun ini sebuah sekolah, sebuah SMA itu akan menerima 100 siswa, maka 15 dari 100 siswa tersebut bisa mendaftar atau bisa diterima, ya, bukan bisa mendaftar. Kalau bisa mendaftar, siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftar, tapi 15 siswa itu bisa diterima melalui jalur afirmasi. Oke. Kemudian ini ketentuannya, seleksi SMA pada dalam zona atau zona yang berbatasan. Jadi ada tentang zonasi. Kemudian seleksi SMK pada dalam zona atau luar zona. Boleh, ya. Kemudian hanya dapat memilih satu sekolah. Jadi pilihannya nanti kalau jalur afirmasi, kalau memang ke SMA ya ke SMA, kalau ke SMK ya ke SMK. Harus dipilih salah satu. Dan sekolah yang dipilih hanya satu sekolah. Oke, kita mulai. Jalur afirmasi ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keluarga tidak mampu, anak buru, dan penyandang disabilitas. Yang pertama, keluarga tidak mampu itu syaratnya yang pertama adalah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, antara lain KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Kartunya contohnya seperti ini, Kartu Indonesia Pintar. Biasanya kalau teman-teman di SMP mendapatkan bantuan dana KIP itu berarti memiliki Kartu Indonesia Pintar. Kemudian selanjutnya atau memiliki KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nih, Kartu Indonesia Sehat itu ini seperti ini bentuknya, ya. Kartu Indonesia Sehat kalau
hampir seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kartu Indonesia Sehat. Namun yang dimaksud kartu Indonesia Sehat yang bisa dipakai dalam pendaftaran jalur afirmasi ini adalah kartu Indonesia Sehat yang iurannya itu atau setiap bulannya itu dibayar oleh pemerintah. Oke, ini biasanya untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Mana ini? Ini Kartu Keluarga Sejahtera. Contohnya seperti ini. Ya, ini. Kemudian selanjutnya adalah PBBNT, Program Bantuan Pangan Non Tunai. Ini ya, bantuan pangan non tunai atau BPNT ini diberikan kepada keluarga penerimaan manfaat, yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warung terdekat. Jadi biasanya keluarga yang memiliki kartu keluarga sejahtera ini mendapatkan BPNT, yaitu mendapatkan sembako, biasanya telur, beras, minyak goreng atau sayur-sayuran. Ini jadi bantuannya bukan berupa uang tetapi berupa ini bahan pokok, pangan pokok. Oke, itu. Kemudian ini kan dijatah hanya 7%. Jadi kalau nanti pendaftarnya itu lebih dari 7% yang melalui jalur keluarga tidak mampu, maka akan diseleksi lagi. Diseleksi berdasarkan apa? Berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana bisa sekolah mengetahui jarak rumah ke sekolah? Bisa, karena apa? Karena nanti saat melakukan pengambilan PIN itu teman-teman akan diminta untuk menentukan atau menentukan titik koordinat rumah, dan nanti akan diukur secara otomatis oleh sistem atau aplikasi pendaftarannya, diukur jaraknya dari rumah ke sekolah. Itu jalur afirmasi melalui keluarga tidak mampu. Selanjutnya adalah anak buruh. Ini ada 5% dengan syarat terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Kartunya ya seperti ini tadi, KIS, KIP, KKS, PBBNT ini. Ditambah satu syarat lagi, yaitu memiliki tanda anggota serikat buruh. Jadi teman-teman, kalau orang tuanya memiliki tanda anggota serikat buruh, teman-teman bisa mendaftarkan jalur afirmasi melalui anak buruh ini, jalur anak buruh. Ya, kalau anak-anak, maksudnya kalau teman-teman punya kartu ini, tapi daftar hanya di keluarga tidak mampu, nanti peluangnya akan kecil. Tapi kalau teman-teman mau mendaftar di jalur anak buruh, afirmasi anak buruh dengan syarat punya kartu anggota serikat buruh, ini peluangnya akan lebih besar. Kemudian kalau pendaftarnya lebih dari 5%, nanti akan diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Itu jalur anak buruh. Kemudian yang terakhir adalah penyandang disabilitas. Ini ada kuota sebesar 3% maksimal. Ini syarat pertama yaitu masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP. Selain itu juga untuk mendaftar untuk teman-teman penyandang disabilitas juga harus mendapatkan surat keterangan dari psikolog, psikiater, dokter spesialis, dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal, sekolah sebelumnya, sekolah SMP ya teman-teman, yang menerangkan jenis ketunaan siswa. Ya, itu
tentang syarat-syaratnya. Kemudian kapan teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi? Kalau berdasarkan jadwal yang sudah dirilis oleh Provinsi Jawa Timur, ini tahap 1 jalur afirmasi perbinaan tugas dan prestasi hasil lomba itu dilaksanakan pendaftarannya 20 dan 21 Juni 2022 mulai pukul 1 sampai 23.59 secara online. Setelah melakukan pendaftaran, nanti pihak sekolah SMA atau SMK akan melakukan verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, nanti akan diumumkan pada tanggal 24 Juni. Jadi teman-teman yang mendaftar di tahap 1 nanti bisa cek pengumumannya pada tanggal 24 Juni 2022 mulai pukul 8 ya. Kemudian kalau teman-teman yang daftar itu diterima, maka teman-teman juga harus mencetak bukti penerimaan tanggal 24 Juni 2022 mulai pukul 8 sampai 23.59. Kalau teman-teman melewatkan jam ini, maka itu akan menjadi masalah saat pendaftaran ulang. Oke. Itu saja informasi tentang PPDB Jawa Timur 22 melalui tahap 1, tahap afirmasi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.